Halo semua, gue Badi. Gua Hafiz. Ya ini kalinya kedua kita bikin podcastnya ya. Soalnya file yang tadi ternyata udah hilang. Amsyong Liao. Kita jadi bikin ulang ini podcastnya. Ya, Udah bikin berapa menit sih kemarin? itu udah bikin 30 menit pokoknya. 37 menitan. Udah melewati batas untuk tugas ini dah. Ya, Ternyata filenya hilang. Pak gua udah save, tapi nggak tahu kenapa filenya nggak ada. Itu udah kayaknya emang kita harus bikin ulang podcast ini. Jadi dengerin ya. Ayo Ya, kita mau bahas apa, Badi? ya kita di sini bakal bahas tentang pergaulan. Pergaulan yang bagaimana? Ya kayak biasa kita kayak nongkrong pergaulan terhadap teman-teman rumah atau teman sekolah. Bersosialisasi lah ya. Iya, Oke, ayo kita mulai dari mana, Badi? nih ngomong-ngomong, lu itu dari kecil orangnya emang suka bersosialisasi apa gimana? Dulu gua pas masih kecil itu di apa ya, kalau masih kecil orang tua bukan ngekang sih, apa kayak masih takut gitu loh anaknya main keluar gitu. Jadi gue dulu cuma bisa ngeliatin teman-teman gue main di depan rumah gitu, main gundu, main taplak gunung, dan gue cuma ketawa-ketawa sendiri aja di rumah gitu, Nontonin doang ya? nonton doang. Terus sampai akhirnya gede, SD SMP masih masih begitulah. SD SMP ya masih masih kayak dikurung gitu. Nah, pas sudah SMA kuliah baru gua bisa main bebas lah gitu. Nah, beda banget kalau sama gua. Kalau gua dari dulu kalau pas kecil gua aktif banget, gua main kayak tiap hari main sampai sore, main bola lah, main tak umpet. Terus makin tua makin kesini kayak makin males gua bergaul, kayak ya asih lah nongkrong nongkrong mah, cuman kayak lama-lama berkurang gitu loh. Kalau gue sih berarti lu kebalikan dari gue ya. Iya. Sebenarnya. Kalau gue apa dikurung pas kecil, gedenya ya begini, jadi keluar-keluaran mulu. Karena belum ngerasain, dulu nggak ngerasain gitu ya apa yang teman-teman gue rasain pas kecil. Jadi puas-puasin sekarang. Iya. Nah ngomong-ngomong kan, main sekarang kan kita kalau main bilangnya nongkrong kan ya. Nah lu biasanya nongkrong itu di mana sih? Kalau biasanya nongkrong di warkop sama angkringan sih. Kalau ke kafe rada gimana gitu ya, kan Tapi budget. kadang-kadang lah. Kadang ya bisa dihitung jari lah kalau ke kafe ya, karena perbandingan harganya yang sangat tinggi dan budget yang tidak mungkin kan. Udah, kita ambil jalan angkringan aja. Yang penting ngumpulnya ya kan. Iya, yang penting kebersamaannya. Nah itu kalau misalnya lu nongkrong nongkrong gitu, lu biasanya jadi orang yang kayak gimana nih, nongkrongan gitu loh? Gua kalau bisa dibilang gua kayak gimana ya orangnya, yang cairin suasana sih kayaknya mah. Kalau itu self claim ya, gue jadi sebagai pencari suasana, tapi mungkin bagi teman-teman gue nggak tahu ya. Karena yang gue rasain kalau misalkan teman gue lagi diem-diem aja gitu, yang pasti bakalan buka obrolan tuh gue duluan gitu loh. Terus kalau misalkan situasi udah, suasana udah kayak garing krik gitu ya, yang bangun vibe serunya tuh gue lagi gitu, biar kayak teman-teman gue ketawa lagi segala macem. Oh, kalau kalau gue itu orangnya yang ini, bukannya diem juga ya, gue kayak merhatiin dulu suasana. Kalau gue orangnya kayak ini masuk bisa nih gue buat masuk obrolan nih, baru gue kayak apa ya orangnya, pembaca suasana kalau gue lebih itunya. Iya, iya. Jadi kayak ya gitulah, Mau kayak ngeliatin dulu ya orangnya kayak gimana ngeliat gitu, lagi apa gimana. jokesnya masuk apa enggak Ya, gitu ya. gue pikir-pikir dulu gue kalau gue kayak gitu. Nah terus lu biasanya kenapa sih suka nongkrong ini, kayak suka nongkrong nongkrong sekarang mah? Gua sering nongkrong gara-gara apa ya, ya karena mungkin gue bisa bagi
berbagi cerita lah, berbagi keluh kesah dalam hidup sama teman-teman gue. Dan gue juga apa ya, kalau mau nuangin itu semua ke media sosial kayak gimana gitu, takutnya dicaper atau gimana ntar persepsi orang. Mendingan udahlah gue langsung cerita, real life. iya cerita ke teman-teman gue aja yang gue percaya. Tapi lu orangnya aktif sosial media nggak sih? Kalau dibilang aktif sih nggak terlalu ya, ya paling kalau lagi butuh aja gue lihat medsos, tapi nggak terlalu terpaku sama medsos gue. Nah terus biasanya kalau lu sama anak tongkrongan lu, kan biasanya kalau laki tuh ada aja yang bilang suruh ngumpulin HP tuh biasanya. Oh ya, Lu kayak gitu nggak sih kalau di tongkrongan lu? kalau di tongkrongan gue eh enggak sih, kayaknya enggak. Masih nggak Tongkrong apa-apa main HP? apa apa, Oh nggak anti HP pas nongkrong gitu? enggak, yang penting kesadaran diri aja. Lu lagi nongkrong main HP, udah nggak diajak ngobrol, udah. Boleh lah main HP, cuman kayak Iya, lebih banyak ngobrol lah yang penting. lu main HP kayak sekedar balas chat nggak apa-apa, ntar kita ngobrol lagi gitu loh. Kayak nggak fokus banget kan sama HP-nya. Iya bener. Oh iya sama gue juga kayak gitu tuh kalau di tongkrongan. Tapi kalau misalkan ada kan biasanya kayak lu lagi nongkrong di kumpulin HP, kalau ada yang ngechat HP lu, ntar lu suruh bayarin makanan Nah atau gitu. semacam tuh. Ya mungkin kalau ada begitu di tongkrongan, gua ngebayarin mulu ya. Oh, berarti banyak yang ngechat lu ya. Wah, parah. Nah terus nih biasanya teman-teman tongkrongan lu itu kayak gimana sih? Temen-temen tongkrongan gua ya, ya namanya tongkrongan ya, orangnya beda-beda, pasti juga kan watak sama sifatnya beda-beda ya. Kayak ya lu tau lah pasti kalau misalkan ada temen lu yang kayak lu kayak tadi tuh yang lu bilang diem-diem aja. Yeah. Terus ada yang recet gitu, kayak misalkan bercandanya kelewatan segala macem. Ada juga yang ya kayak gua gitu, yang suka ngebangun suasana gitu loh biar jadi happy lah semua. Terus ada juga yang ya bikin mood hancur, ada juga ya macam-macam lah kalau dari Bikin tongkrongan. ketawa. Ya ada yang bikin ketawa. Nah terus ini apa sih, lu kalau misalnya di tongkrongan itu nah, kan kayak cara nanggepin orang-orang yang kayak itu kayak rese gitu gimana sih? Temen lu yang rese tuh lu bisa nanggepinnya kayak gimana? Kalau yang rese gitu tuh sebenarnya resenya misalkan kalau bercandanya fisik yang berlebihan ya, uh, biasanya sih gue kayak, woi apaan sih gitu, uh, ribet amat sih lu gitu paling. Tapi apa fisik doang apa kayak verbal lu? Verbal juga sering sih, tapi kalau verbal masih ya angin lalu lah udah. Kalau ke gua ya, kalau kecuali kalau misalkan ke temen gua. Kalau gua orangnya fine aja, misalkan lu ngatain gua fine, nggak apa-apa. Gua jadiin itu sebagai apa ya, candaan aja gitu loh, nggak gua masukin hati. Nah kecuali kalau misalkan lu ngomong kelewatan sama temen gua, yang kan tau lah semua orang beda-beda ya, ada aja yang baper gitu, sakit hati. Nah kalau udah begitu udah lewat sih, udah kelewatan, gue bilang udah pasti gue stopin, udahlah stop kali ya, itulah pokoknya. Oh iya nih btw lu orangnya tuh kayak suka milih-milih temen gak sih? Milih-milih temen ya, kalau milih-milih temen sih sebenarnya harus ya, tapi kalau lu mau berteman baik sama siapa siapa aja boleh, jadi lu harus filter sendiri aja gitu loh. Kayak misalkan lu mau berteman sama A tapi A nya ini kurang baik, ya udah kalau menurut itu lu nggak baik, cabut. Tapi lu kayak ada kayak standar sendiri nggak, kayak misalnya gua mau berteman kayak minimal orangnya kayak begini apa kayak begini, kayak yang penting kagak rese atau gimana gitu? Sebenarnya gimana ya, yang penting orangnya asik sama enak diajak ngobrol, gue fan aja sih. Yang penting apa ya, nggak, kalau misalkan
ketemu gitu di depan, langsung kalau lu nggak suka gitu ngomong gitu langsung, nggak yang di belakang ngomongnya. Itu tuh gua kalau yang tipe-tipe temen kayak gitu gue mager kalau mau ngomong di depan gitu. Terus enaknya gimana itu oke, karena kan kalau begitu kan kita juga ngobrolnya enak ya kan. Bisa kayak Masuk, bisa perbaikin diri juga iya, lah. masuk ke kategori yang tadi gue bilang tuh, asik sama enak diajak ngobrol. Tapi kayaknya lu tadi cerita temen dia omongin dari belakang itu, lu pernah kayak gitu emang? Ya pernah lah, kita semua pernah lah pasti diomongin Iya dari sih. belakang. Tapi gimana ya, kalau diomongin di depan tuh lebih enak aja gitu. Gua ya udah, ini lu maunya apa, gua harus gimana gitu loh. Kalau ngomongin di belakang gue juga nggak denger, gue juga tahu dari temen gua gitu loh. Terus gua harus apa? Tapi tanggapan lu kayak gitu gimana kalau misalnya lu punya tongkrongan nih, terus adalah beberapa orang ngomongin lu gitu, ngomonginnya bukan ngomongin yang bagus, dalam tanda kutip negatif, lu terus tanggapan lu kayak gitu gimana? Apa kayak misalnya lu udah denger dia ngomongin lu, terus lu samperin, lu ajak ngobrol apa gimana gitu? Enggak sih, gua kalau misalkan lagi tahu ada yang ngomongin gua gitu dari temen gua, bukan berarti temen gua tipu ya, emang tipu sih. Tapi gimana ya? Ya kita kan sengaja ngomonginnya tentang kejelekan lu, Iya, ngasih maksud gua taunya. ya temen gua ngasih tahu gitu loh. Gua taunya dari temen gua kan kalau gua diomongin. Nah Berarti kan paling temen lu yang ngelaporin kan gak terima tuh berarti. ya, ya gua nggak gue samperin sih. Kalau misalkan ketemu lagi atau nongkrong bareng baru gua omongin, weh lu kenapa sama gua gitu. Kalau gua samperin gua mager banget sih, kan gua orangnya mageran ya. Ngapain banget gitu loh nyamperin orang yang ngomongin kita, yang dia juga nggak tahu kita sebenarnya gimana. Tapi lu kayak gitu berarti lu tetap minta klarifikasi dari dia juga dong? Ya gimana ya, bukan klarifikasi sih, lebih enaknya, lebih tepatnya kita sama-sama biar sama-sama enak gimana gitu loh. Gua harus Hmm. apa, nah lu maunya gimana itu. Yang penting mah jangan ngomongin di belakang aja ya. Iya, kalau lu nggak suka sama gua misalkan bacot banget gitu loh, lu langsung bilang aja ke gua, weh lu bacot banget sih gitu. Ya udah, kalau gua apa ya, lu nggak mau gua banyak bacot ya gua diem gitu loh, nggak banyak omong biar kita sama-sama enak. Oh. Nah tadi tuh kan kayak orang yang ngomong-ngomongin dari belakang itu kan punya circle tuh, punya kayak dalam circle lah, Ah tongkrongan ya, tongkrongan. Nah lu punya juga gak sih kayak gitu? ya gua punya sih kalau di tongkrongan gua ya. Ada lagi nih, yang Kayak lebih kecilnya lagi nih. kenapa? Yang orangnya lebih lebih dikit lagi nih. Iya, kayak misalkan satu tongkrongan ada berapa orang nih, 7 lah ya misalkan. Iya. Pasti di tongkrongan lu itu ada yang lu lebih deket, lebih akrab gitu loh daripada yang lain. Misalkan lu 7 orang ini, dari 7 orang ini lu akrabnya sama 3 orang doang. Selebihnya lu rada gimana ya, kalau lagi mau main ya hayu gitu loh. Kalau gimana sih, yang 3 orang yang lu deket ini tuh yang setiap lu ajak hayu terus gitu loh, yang Oh. sisanya kalau lagi mau aja, ngerti kan lo. Jadi Iya kalau ya. misalkan lagi ngumpul, ngobrol gitu, kita nongkrong ya, kita ngobrolnya sama 3 orang ini aja, yang empatnya ya udah sama aja, dia ngobrolin apa mau tahu tuh mereka sisanya. Tapi kalau misalnya lu nongkrong nih, terus emang lagi full tim lah ibaratnya, kayak Ya, anak semua tongkrongan lu itu pada datang. Terus kayak gitu apa di tongkrongan lu pada ngobrol semua rata gitu, apa kayak udah nongkrong pala kita nongkrong bareng-bareng nih. Cuman kayak masih ngegerumbul sendiri-sendiri gitu ya loh. itu yang gue bilang tadi, kayak gue contoh nih ya, kayak misalkan kita mau cabut nih pergi kemana gitu Ya. loh, barengan kan. Nah ntar ada aja yang dia bikin forum sendiri gitu loh, ngomongin yang lain. Kalau nongkrongnya di satu tempat tuh ya. Iya, padahal kita lagi ngebahas hal yang sama gitu loh, kayak dia ikut juga gitu loh. Iya. Kenapa lu harus bahas hal yang lain gitu? Tapi emang orang-orang kayak gitu juga rese sih. Ya rese lah itu kalau misalkan lu lagi bahas topik yang penting, tiba-tiba lu bahas yang lain, jadi kayak kepotong gitu, ada dua dua topik yang berbeda gitu loh.
Nah terus nih ngomongin temen-temen tongkrongan lagi, pasti kan ada aja tuh di tongkrongan lu yang banyak duit lah ibaratnya, Oh, bang berjalan. borju ya, orang borju ya. Iya. Kenapa tuh? Nah itu lu biasanya orang-orang di tongkrongan lu apakah ada yang kayak begitu, apa misalnya royal lah orangnya, jadi kayak nongkrong nih udah gue yang bayarin, ada nggak lu di tongkrongan lu kayak gitu? Di tongkrongan gua ada sih, tapi gua orangnya yang kayak nggak kayak yang gue bayarin gua dong gitu, nggak yang morotin banget gitu loh. Kalau lu emang mau bayarin, emang dari dianya gitu loh. Weh, ayolah nongkrong, misalkan dia ngajak nongkrong, gua lagi nggak ada duit posisinya, dan gua bilang, weh gua nggak ada duit nih, kalau lu masih mau apa gimana nih enaknya. Iya. Paling dia eh bilang ya udah sih slow aja gitu, ntar gua yang bayarin, dan gua nggak minta gitu loh. Masih ada harga dirinya lah. Iya. Nah ngomong harga diri lagi nih, bagi kan ada aja tuh temen yang nggak ada harga dirinya ibaratnya lah, yang kalau misalnya dibayarin nggak tahu diri tuh, Oh ya. yang bayarnya cuma 20.000, dia yang dibayarin 50.000 tuh, ada aja yang kayak gitu tuh orangnya. Nah Ya. lu biasanya ada yang kayak gitu nggak tongkrongan lu? Ada sih temen gua, kayak misalkan lu mau dibayar sama temen apa, sama ya temen lu gitu loh, terus dia aji mumpung lagi dibayarin, yang apa lagi dibayarin ini, gua pesen yang lebih mahal dikit lah gitu, padahal yang bayarin mah nggak sama harganya, lebih murah Malah ya. gitu. Iya, nah kadang gue suka kesel sendiri begitu, temen, maksud gue ini temen lu sendiri gitu loh, lu porotin sial. Ya padahal mah kita masih ketemu-temu lagi ya. Itu ya kan jadi ntar kalau dia ngerasa ah kayaknya gue diporotin nih, kayak Terus nggak mau atau main lagi. nah Takutnya. takutnya gitu, dan kita kena dampaknya juga gitu, ngerti nggak lu, temen lu Iya. yang ngelakuin, kita yang kena dampaknya. Ya padahal kita nggak ada niat buat morotin, cuman emang kita pure mau main doang. Iya, biar kita pengen main doang, dan kalau udah begitu susah lagi sih buat main bareng lagi kalau di gua ya, Iya. karena masalah duit itu nggak mandang teman saudara atau apapun. Kritikal ya masalah duit ya. Iya, kalau mau apa patungan juga, kalau masalah duit harus berantem dulu, kalau nggak berantem masalah duit nggak afdol. Emang kadang-kadang tuh ada aja orang yang suka kalau duitnya ada nih, cuman dipirit-piritin sama dia tuh, di gimana ya? Nahan, Nah, ditahan ditahan. banget duitnya. Bilang nggak ada duit lah. Wah itu emang Apalagi kalau misalkan dia punya utang ke kita, utangnya nggak dibayar-bayar, tapi dia hedon mulu. Nah, gue Itu juga ada tuh orang kayak gitu tuh. maksud gua kan, ya lu bayar dulu gitu loh, apa lu udah lupa sama utang lu yang lu dulunya mohon-mohon. Nah, padahal kadang-kadang ada yang ngutang itu emang buat hedon. Oh ada emang ya. Ada kayak gitu. Jadi minjem nih, gue nggak punya duit. Kitanya buat apa? Buat yang lain tuh, kayak urgent, keperluan penting lah. Tapi Eh, pakainya yang ternyata- lain. Nah, Oh itu. iya iya. Tiba-tiba di snapgramnya lagi di Starbucks, Aduh. tiba-tiba lagi di mall belanja Uniqlo. No, ada aja orang-orang kayak gitu juga tuh. Emang rese juga tipe-tipe orang kayak gitu tuh. Tapi gua lebih prefer Starling sih daripada Starbucks. Nah itu mah jangan ditanya lah. Starbucks itu mahal karena apa? Karena brandnya. Karena brandnya. Dan orang nongkrong di situ ingin apanya? Ingin pamer itu Ingin mah. pamer. Balik lagi. Gengsi itu. Gengsi. Untuk sosial media. Padahal kapan lagi lu kalau di Starling kita mau bisa ngobrol sama yang punyanya. Ah iya. Coba lu kalau di Starbucks mana ada ngobrol sama yang punya.
terlebih lagi lu caper di sosial media ya, udah ibaratnya udah nongkrong, udah foto segala macam dan lu post di sosial media, tapi teman-teman yang di sosial media lu tuh nggak begitu peduli sama yang lu lakuin. Iya sih. Kayak lu buat apa gitu lo ke sono, yang lain juga nggak peduli. Lu mau minum Starbucks, mau minum apa, nggak ada yang peduli. Itu biasanya tuh orang-orang kayak gitu yang setiap megang HP ngecek ini view instastory. Likes, Iya, view likes, view instastory itu. kalau like sedikit pusing Iya, ya, insecure langsung. insecure. Nah, nih ngomong-ngomong insecure nih, Kenapa tuh? pasti ada lah di tongkrongan yang good looking bagi orang-orang mah. Bagi Iya. cewek-cewek adalah di antara kitanya nih yang paling good looking lah. Punya nggak lu kayak gitu? Ada sih, teman-teman gue good looking semua, tapi ya Allah maha adil ya, ya pasti ada aja kekurangan gitu loh. Iya, kayak lookingnya doang good tapi kelakuannya nggak good Iya ya. itu, ada aja good looking tapi eh otaknya setengah. Kelakuannya aneh. Iya, Ganteng doang. ganteng doang. Ada gue juga tuh tongkrongan gue kayak gitu tuh. Kerjaannya gak ganteng sih kata orang, iya. Cuman ditipu mulu kayaknya tuh Aduh, teman gue. apa emang dia banyak uang? Banyak uang sih, cuman kayak terlalu gak banyak ditipunya. Itu dia, Kadang suka nggak tega tapi dia padahal ngakuin tapi dilakuin lagi. nggak belajar dari kesalahan ya. Iya. Emang bener slogan di TikTok itu, ganteng Apa tuh? doang, jemput cewek di depan gang. Ya. Terus lo kayak punya teman lagi nggak nih kayak di tongkrongan lu tuh yang kalau ini apa namanya kayak badutnya suka ngelawak apa dikit-dikit ngelawak, lu punya nggak kayak gitu tuh? Kayaknya badutnya itu gue deh. Lo doang apa ada lagi nggak? Badut yang kalau gue tuh kayak gimana ya, bikin suasana happy gitu loh. Ada yang lu ngelawak tapi jadinya garing gitu, krik, atau lu temen lu jadi apaan sih, nih bukan temen gua gitu loh. Kalau di gua ada tuh kayak orang yang suka ngelawak-ngelawak. Nah, itu salah satu orang yang harus ada di tongkrongan. Kalau Oh misalnya ya, kayak nggak ada dia nih, ah kurang lah, kayak jadi bikin males gitu loh. Lo ada nggak tuh orang-orang kayak gitu yang bikin kalau nggak ada dia nih males nongkrong? gua ada teman tongkrongan gua yang, lu pernah gak sih kayak misalkan lu mau nongkrong, lu nanya dulu si ini ikut nggak, kalau dia nggak ikut gua mager lah. Nah itu tuh temen gua ada, jadi kalau misalkan dia nggak nggak ada atau nggak nongkrong, nggak ikut nongkrong, pasti tongkrongan sepi karena yang lain apa ya, berpacu kepada dia gitu loh. Oh, iya, gue juga emang emang orang-orang kayak gitu emang harus ada sih. Nih, terus gue gue bingung nih. Biasanya kalau lu di tongkrongan apa cuman curhat doang apa gimana? Kayak apa ada acara lain gitu kayak main-main keluar? Kayak nongkrongnya nggak cuma ngobrol gitu loh, kayak bikin kayak lu bisa lah kayak gitar-gitaran atau gimana gitu. Gua kalau misalkan nongkrong itu, eh misalkan gua lagi mau happy happy gitu, atau mau rapat, atau emang mau sekedar ngobrol, mau sekedar ngerokok, itu gue bilangin nongkrong sih semua. Iya, karena keluar dari rumah main kita, gimana ya, ya pokoknya itu semua gue bilang nongkrong dah. Mau rapat itu di angkringan namanya nongkrong. Ya berarti lu kayak yang keluar rumah itu sama dengan nongkrong. Ya betul, Nggak ada kegiatan lain apa selain nongkrong lu? nggak ada, emang hidup gue didedikasikan untuk nongkrong ya. Tiap ada yang nyamper pasti gue cabut.
Tapi lu pernah gak sih kayak, ah gue lagi malas nongkrong nih, pernah gak lu kayak gitu, kayak pengen sendiri aja di rumah, Jenuh gitu ya. jenuh jenuh sama nongkrong? Gua Setiap orang pasti pernah lah merasakan hal yang seperti itu. Kayak lu jenuh. Di sini kan jenuhnya tentang nongkrongan ya, lu jenuh eh, pas lagi nongkrong jenuh gitu loh. Pernah gua kita tuh butuh me time juga, ngerti gak sih? Kayak apalagi kalau di rumah gua kan, rumah gua jadi base camp nih, misalkan teman-teman gua pada mau main ya mainnya ke rumah gua gitu loh. Nah, Nah, kalau lagi jadi jenuhnya banget tuh gua kayak temen gua mau main, aduh ngapain sih gitu. Kayak gua mau sendiri loh. oke oke. Ya kayaknya cukup aja nih kita ngobrol-ngobrol kali ini nih. Udah nih. Kayaknya sih udah aja ya kita. Kayak ntar terlalu panjang juga orang-orang pada bosen kali. Oh iya. Kupingnya panas ya ntar ya. Iya. Oke. Yaudah, sekian dari kami. See you. Dadah.